Halo, selamat datang di channel Remi Loka. Perkenalkan, gue Mira. Dan gue Reva. Jadi kali ini kita mau cerita tentang rumah pertama. Kenapa kita mau cerita tentang ini? Alasannya karena belakangan ini kita banyak dengar isu yang diangkat sama media soal generasi milenial dan Gen Z yang diisukan sepertinya tidak akan bisa membeli rumah pertama. Nah, faktor penyebab bikin gak bisanya itu ada beberapa hal. Yang pertama itu katanya soal gaya hidup. Terus kedua karena harga properti itu makin naik dan tidak diiringi dengan kenaikan income yang setara. Oke, nah berangkat dari isu itu, kita mau sedikit cerita, berbagi pengalaman bagaimana kita kemarin bisa membeli rumah pertama kita. Yes. Nah, pertama yang mau kita bahas adalah hal-hal apa aja sih yang perlu disiapkan untuk mendapatkan rumah pertama. Jadi kayak pointer-pointer nih kira-kira thing yang perlu kita siapkan sebelum kita mutusin buat beli rumah. Oke, sebenarnya untuk persiapan kita membeli rumah ada beberapa hal ya, nggak cuma masalah keuangan doang, nggak cuma masalah lokasi doang, nggak cuma masalah daerahnya doang, tapi juga ada beberapa hal lain yang perlu kita persiapkan dan perhitungkan gitu loh sebelum kita ngambil rumah. Yang pertama banget, kalau menurut kita itu kita harus punya komitmen yang oke. Pada saat kita mau mengambil rumah. Kenapa? Nah, contohnya di kasus kita kan emang udah menikah ya, dan kita tuh punya aspirasi masing-masing lah. Either kita pengen sekolah lagi, pengen nyalurin hobi, pengen bikin bisnis yang dimana semuanya itu pasti butuh budget gitu loh. Sementara untuk ngambil rumah sendiri, ya bagi kebanyakan orang dan termasuk kita, mengambil rumah itu bukan suatu keputusan yang mudah dan bukan hal yang murah gitu loh. Jadi kita harus mempertimbangkannya dengan cukup hati-hati gitu loh. Apalagi kalau misalkan teman-teman mau ngambil dengan metode KPR, itu kan kita kan entering into a long term contracts ya, yang jangka waktunya menahun atau bahkan kayak belasan tahun gitu. Nah, jadi yang paling pertama harus disiapin itu adalah komitmennya. Nah, di kasus kita, karena kita udah menikah dan kebetulan rumah itu adalah salah satu checklist yang memang pengen kita buru-buru dapatkan lah gitu loh. Nah, jadinya kita udah align nih. Kalau kita emang sama-sama pengen ngambil rumah. Nah, mungkin kalau untuk teman-teman yang single gimana? Pastinya menurut gue bakalan lebih mudah karena otaknya cuma satu dan kebutuhannya juga cuma kalian sendiri yang bisa menimbangnya gitu loh. Dan kalau misalkan memang kalian udah oke buat ngambil rumah dan memang kalian siap untuk mengorbankan hal-hal lain untuk sementara, ya go ahead gitu loh, gas aja langsung diambil. Itu yang pertama, masalah komitmen berarti ya highlightnya ya. Nah, setelah kita udah oke dengan komitmennya, nextnya apa? Nextnya kita harus punya financial planning yang cukup robust dan cukup tajam. Nah, dari financial planning ini sendiri yang harus diperhatikan sebenarnya gimana sih cara kita ngelola keuangan kita gitu loh. Seperti yang teman-teman tahu, kita ngambil rumah kan sebenarnya yang lumrah tuh ada dua cara atau tiga lah gitu loh. Yang pertama itu cash keras, kedua itu biasanya cash bertahap yang langsung bayar ke developer dalam beberapa jangka waktu tertentu tanpa melibatkan bank atau institusi finansial, dan yang ketiga itu dengan metode KPR yang melibatkan bank. Jadi kita ngutang ke bank selama sekian tahun, kita siapin DP-nya, kita bayar rumahnya, kita tempatin duluan, sisanya kita tinggal bayar cicilannya per bulan sesuai sama jangka waktu yang udah kita sepakatin gitu loh. Nah, dari dari sisi financial planningnya sendiri, kalau misalkan teman-teman utamanya ya, kalau misalkan pengen ngambil pakai KPR, tentunya butuh perencanaan yang cukup matang karena kalian akan entering itu long term contract di mana kalian harus membayar cicilan setiap bulannya. Nah, yang harus diperhatiin ya banyak hal. Yang paling penting ya of course pertama tabungan kalian ada berapa sekarang untuk bayar DP-nya. Terus kedua, pendapatan kalian per bulan itu sekarang kira-kira bisa dapetnya tuh berapa sih? Dan cukup nggak sih untuk bayar cicilan dan membayar biaya kebutuhan hidup yang lainnya? Nah, setelah itu yang ketiga, kalian juga harus consider pengeluaran yang lain, kayak misalkan either itu untuk hobi atau misalkan untuk nongkrong dan sebagainya yang tentunya
quote unquote harus kalian korbankan dulu kalau misalkan kalian mau mengambil KPR. Nah, terlebih lagi kalau misalkan di Gen Z itu kan kayak lumayan ngehits ya sama frasa yang kita sebut sebagai sandwich generations, di mana kita yang muda-muda sekarang baru memasuki usia produktif bekerja harus membiayai keluarga kita, either membiayai orang tua kita, membantu adik kita sekolah lah dan sebagainya. Nah, itu semua harus kita masukkan ke dalam perhitungan kita dan planning kita beberapa tahun ke depan supaya pas kita ngambil rumah itu nggak menjadi masalah yang berarti gitu. Nah, itu poin yang keduanya, masalah financial planning. Nah, untuk poin yang terakhir, kalau misalkan kalian udah oke secara komitmen, budgetnya juga udah masuk, sekarang kalian bisa mulai riset. Kira-kira rumah seperti apa sih yang kalian mau? Bisa mulai dari kayak areanya dulu. Kalian mau tinggal di area yang seperti apa? Yang dekat kantor, yang di tengah perkotaan, yang fasilitasnya banyak, atau mungkin kalian mau ngambil di daerah pinggiran nggak apa-apa. Asalkan aksesnya masih oke dan harganya juga sudah pasti lebih oke gitu loh. Nah, setelah kalian riset daerahnya, misalkan contoh, oke, kayaknya gue pengen ngambil di Jakarta Selatan deh karena aksesnya oke, terus abis itu juga kantor juga dekat. Kantor gue misalkan adanya di Ragunan gitu loh. Nah, kalau kayak gitu teman-teman tinggal kerucutin lagi tuh. Teman-teman punya budgetnya berapa? Misalkan teman-teman punya range budgetnya sekitar 1M sampai 2M. Oh, kalau 1M sampai 2M mungkin di daerah-daerah belakangnya kebagusan itu masih dapat gitu loh di situ. Atau misalkan mau yang agak jauh sedikit, mungkin yang mepet-mepet 1M bawah atau di bawah 1M, teman-teman boleh ngambil yang agak jauh lagi, misalkan di daerah Depok Lama gitu loh. Karena di situ juga banyak klaster-klaster yang lagi berkembang gitu. Nah, selain itu teman-teman juga bisa deh mulai riset lagi untuk mencari informasi yang lebih detail soal rumahnya sendiri gitu. Nah, terkait sama riset untuk mencari rumah, informasi soal rumah yang lebih detailnya lagi, kira-kira apa aja sih, Mir, yang harus kita lakuin? Oke, kalau misalnya tadi kita udah tahu nih budget beli rumahnya itu di berapa, terus juga lokasinya udah kita tentuin mau di mana gitu ya. Terus kita udah mau mulai cari nih, kira-kira kalau mau cari rumah itu gimana sih caranya? Nah, berdasarkan dari pengalaman yang kita kemarin, itu ada beberapa link sih yang kita pergunakan. Yang pertama itu secara online, kita jadi coba follow beberapa sosial media real estate agent yang di sosial medianya itu dia ngeposting inventory rumah yang dia pasarkan gitu. Jadi dari situ kan kalian bisa lihat nih gitu, oh misalnya ada rumah bagus di daerah Kebagusan atau di daerah Cinere atau misalnya di sekitaran Pasar Minggu atau Ragunan gitu. Nah dari situ kalian bisa lihat-lihat karena biasanya mereka juga posting fotonya gitu ya. Jadi kalau menurut kalian secara visual itu bagus, lokasinya juga oke, dan mungkin next selanjutnya spesifikasi seperti luas tanah, luas bangunan itu juga cocok dengan kriteria kalian, bisa tuh mulai kalian kurasi, kalian pilihin lah gitu. Dan mungkin juga udah bisa langsung kontak ke agentnya, mungkin kirim DM atau kalau dia terain nomor bisa juga tuh kontak nomor yang di terakan di dalam postingan sosial medianya. Nah itu secara online via sosial media. Lalu kedua masih dengan online juga, kita coba cari-cari kemarin di marketplace ya, yang betul. spesifik jualan properti. Contohnya ya mungkin teman-teman juga familiar kayak rumah 123, rumah.com, atau juga kemarin Reva juga sempat buka-buka di OLX ya gitu. Betul. Karena di OLX juga lumayan banyak tuh orang-orang yang jualan properti, baik individu maupun real estate agent gitu. Itu sih, jadi online, social media, atau marketplace. Terus juga selanjutnya bisa juga nih pakai cara survei. Survei itu artinya itu tadi, kalau misalnya lokasinya sudah ditentukan ada di daerah mana, kalian bisa langsung datang gitu, muter-muter aja. Lebih enak sih biasanya pakai motor ya, karena bisa masuknya tuh lebih gampang gitu. Cari-cari gitu, kira-kira ada nggak ya rumah di sana yang dipasangin pelang dijual gitu. Karena
beberapa kalau rumahnya dijual pasti di depannya itu ada tanda gitu. Kalau dijual luas tanah sekian, luas bangunan sekian, bisa hubungin ke nomor sekian 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 gitu. Itu juga jadi salah satu yang cara yang lumayan kita rekomendasiin ya buat dapat properti-properti yang quote unquote hidden gem nih gitu. Terus yang ketiga, kemarin kita juga coba buat secara langsung ngedatengin atau ngekontak agent properti gitu. Contohnya misalnya ada Century 21, terus juga ada Ray White, dan ada agent-agent lain. Itu kita datengin, kita kasih tahu bahwa kita punya budget sekian, kita mau cari rumah di daerah sekian dengan spesifikasi ABCDX gitu. Itu sih. Nah, dari situ mungkin setelah udah melakukan research dengan berbagai cara tadi, kita dapat tuh list rumah-rumah yang cocok dengan spesifikasi kita gitu. Nah, biasanya kita list down gitu. Kurang lebih mungkin kemarin di kasus kita ada 20 atau 30 rumah yang berhasil kita temukan. Secara visual kita suka, lokasi dan luas tanah bangunannya juga masuk ke dalam spek kita. Kita list down. Nah, dari 20-30 itu baru deh kita kurasi lagi. Kita ngobrol nih kira-kira mana yang beneran mau di survei gitu. Itu sih. Nah, mungkin kalau udah punya listnya dan misalnya kalian juga sama pasangan udah agree nih, mana sih yang mau disurvei gitu. Kira-kira apa aja sih kemarin Rev yang tantangan lah yang kita hadapin gitu ya. Yang kita rasain pas kita cari-cari rumah ya. Betul. Oke, sebenarnya yang pertama banget itu kalau misalkan untuk challenge ya, yang paling kita rasain itu sebenarnya masalah lokasi. Nah, secara kriteria garis besarnya kita sama-sama tahu nih, kayak oke, kita pengen cari rumah yang kayaknya lebih enak deket sama salah satu orang tua kita, either orang tua gua atau orang tuanya Mira, dan juga dekat dengan kantor supaya mobilitas kita juga bisa lebih sedikit. Betul. Gitu. Ngirit ongkos guys. Betul. Biar bisa lebih banyak ya tabungan buat bayar cicilannya. Bener, ya. nggak Gitu. berarti ongkos. Nggak berarti ongkos gitu. Nah, permasalahannya adalah pada saat kita surfing, pada saat kita lihat-lihat di IG, lihat-lihat di OLX, semua itu kan nunjukin foto ya, dan fotonya itu adalah foto rumah yang dimana muka rumah, isi ruangannya seperti apa, interiornya kayak gimana, dan bentuk bangunannya seperti apa. Secara lingkungan kanan kirinya sendiri jarang banget kita temuin owner-owner rumah atau seller-seller rumah yang juga ngefotoin lingkungan di kanan kirinya itu kira-kira seperti apa. Nah, cara kita ngakalinnya, daripada kita udah datang ke sana, udah buang-buang waktu, buang-buang bensin, dan belum tentu juga kita cocok sama rumahnya, kita filter dulu. Pertama, kita bikin dari list-list rumahnya itu di Excel. Abis itu kita cari street view-nya, kira-kira rumah ini tuh lokasinya ada di mana sih. Nggak semua rumah sih bisa kita dapetin approximate location-nya ada di mana, tapi sekiranya kita bisa tahu nih lingkungannya tuh kayak gimana, terus aksesnya seperti apa, dan bisa kebayang lah kalau misalkan hari-harinya seberapa mudah kita untuk mencapai ke rumah tersebut gitu. Karena kemarin banyak banget yang fotonya bagus tapi pas dilihat di street view-nya misalnya jalannya kecil gitu, hanya muat satu mobil gitu, atau misalnya rumahnya bagus tapi di sekelilingnya itu kayak rural area gitu ya. Betul, gitu. Kayak gitu. Nah, jadi cara kita ngakalinnya itu kita pakai street view. Nah, setelah kita udah survei di street view, of course kan kita kan survei fisik ya, either ketemu sama ownernya lah atau misalkan visit bareng sama si agentnya. Nah, setelah kita survei, of course yang pertama kita tanyain itu masalah surat menyuratnya atau masalah legalitasnya. Apakah bangunan ini masih AJB kah, atau sudah SHM kah, atau cuman HGB gitu. Nah, dan itu biasanya kita langsung tanyain ke si ownernya sendiri gitu loh. Nah, kalau misalkan memang teman-teman pengen ngecek legalitas ya, sebenarnya biasanya itu dilakukan kalau misalkan memang teman-teman udah serius nih pengen beli. Misalkan teman-teman pengen beli landed house di daerah mana, udah oke. Sebelum kita transaksi, of course kan kita harus ke notaris dulu ya untuk validasi sertifikatnya, validasi APHT, terus habis itu juga nanti urusan perpajakannya itu nanti akan diurus semua sama notaris, dan dari situ baru akan kelihatan apakah sertifikat ini bermasalah. Contoh yang bermasalah itu apakah sertifikatnya valid atau enggak. Terus yang kedua, apakah sertifikatnya pernah dijaminkan atau enggak. Dan kalau pernah dijaminkan, apakah jaminannya sudah selesai masanya atau belum, kayak gitu. Nah, itu semua nanti akan dilakukan tuh sama si notaris step by stepnya.
Setelah si notarisnya kasih green light atau sebenarnya udah oke, secara sertifikatnya nggak bermasalah, legalitasnya juga oke, penjaminannya juga udah beres dan sebagainya, barulah kita bisa lanjut bertransaksi. Karena sebenarnya secara regulasi pun untuk sertifikat yang bermasalah tentu saja nggak boleh dilanjutkan transaksinya. Nah, selain masalah legalitas juga, selanjutnya kita harus memperhatikan hal-hal yang sebenarnya baru bisa kita dapetin kalau kita udah tinggal di rumahnya tersebut. Yang kita notice sih so far ya dari rumah ini itu sebenarnya ada 3 hal lah. Yang pertama itu masalah keamanannya, yang kedua itu masalah aman dari banjir atau enggaknya, sama yang ketiga itu masalah kebersihannya. Nah, ya, untuk yang pertama, untuk masalah si keamanannya sendiri, yang perlu kita perhatiin itu sebenarnya masalah aksesibilitas untuk keluar masuk lingkungan tempat tinggal kita sendiri. Apakah dia modelnya one gate system atau sebenarnya ada beberapa akses masuk atau bahkan ada akses jalan belakang lagi yang tembus ke daerah lain atau ke daerah kampung yang bisa dilalui sama banyak orang. Yang dimana itu juga akan mempengaruhi mobilitas manusia yang bisa keluar masuk ke area rumah tersebut dan tentunya mempengaruhi keamanannya juga. Setelah itu kita juga harus memperhatikan apakah lingkungannya bebas banjir atau enggak. Cara paling gampang ya untuk melihat bebas banjir apa enggak, lihat aja di rumah di kanan kirinya, untuk lingkungan yang lama ya ini, rumah di kanan kirinya itu ada sisa-sisa apa namanya, bekas genangan atau enggak bekas banjir di dinding-dindingnya atau enggak. Kalau misalkan memang udah ada, berarti menandakan daerah itu memang pernah banjir. Atau kalau misalkan kalian memang PMD-nya di daerah Jakarta, di website Pemprov DKI pun itu udah ada kok disediain peta banjirnya secara online. Jadi kalian bisa memetakan sendiri kira-kira lokasi yang kalian tuju ini apakah bebas banjir atau enggak. Dan yang terakhir itu masalah kebersihannya. Kebersihan di sini nggak cuma soal sampah, tapi juga ini sebenarnya masalah lingkungannya sendiri. Gua ada teman yang udah beli rumah dan dia udah tinggalin di sana beberapa waktu dan baru sadar kalau misalkan rumah dia ini dekat pabrik. Pas dia survei di awal, memang dia nggak sadar kalau misalkan di belakang rumahnya itu adalah lingkungan pabrik karena memang jaraknya sendiri agak jauh 1 atau 2 kilo. Pada saat dia survei itu nggak kerasa. Pada saat dia udah beli, udah pindah dan udah mulai nempatin, baru tuh kelihatan aktivitas-aktivitas dari pabrik itu yang ngeluarin asap karena polusi udaranya lah dari hasil produksinya, atau juga dari polusi suaranya juga karena mereka kerja menggunakan mesin, dan juga truk yang lalu lalang dari jalan akses besarnya. Jadi hal-hal seperti itu yang sebenarnya agak-agak tricky. Kenapa tricky? Karena mungkin kita nggak akan bisa menyadarinya pada saat kita pertama kali ngeliat. Begitu. Nah, kira-kira sih itu untuk masalah tantangan yang kita hadapin ya. Nah, mungkin selanjutnya kita mau share sedikit tips and trick yang works bagi kita waktu kemarin dalam proses mencari rumah. Tips and trick ini sedikit banyak bisa ngebantu kita nge-unblock isu-isu yang kita hadapin waktu proses kemarin gitu. Yes. Pertama soal financial planning gitu. Jadi please make sure bahwa financial planning yang kalian lakuin itu selain perlu detail, tapi perlu juga diupdate secara berkala. Kenapa? Karena biaya-biaya itu biasanya nggak langsung kelihatan semuanya di awal gitu. Banyak sekali biaya-biaya yang ternyata itu baru muncul ke permukaan setelah kalian itu menjalankan prosesnya gitu. Jadi setelah udah milih cara pembayarannya, misalnya mau KPR sama mau cash bertahap, itu baru tahu oh ada additional biaya lagi. Setelah ngomong sama owner rumahnya atau ngomong sama agent, itu baru tahu oh ternyata ada biaya-biaya lagi. Jadi saran kita financial planning itu tolong banget didokumentasikan dengan rapih dan detail. Setelah itu diupdate secara berkala supaya juga kalian tuh perhitungannya pas eksekusi nanti tuh nggak ada yang miss gitu. Itu tips dan trik pertama. Kedua, please banget cari informasi sebanyak-banyaknya gitu. Karena kasus kita kemarin buat kita sebenarnya 20 sampai 30-an pilihan rumah itu udah banyak banget ya kesannya, sampai udah capek banget tuh ngelisinnya. Tapi ternyata waktu kita survei, waktu kita kurasi lagi, kok nggak oke, yang ini dicoret, yang ini dicoret, sampai kayaknya kita jadi kekurangan opsi nih gitu. Jadi kayak
kalau misalnya kalian bisa dan supaya lebih enak juga nih, karena jadi banyak cadangan, cari aja pilihan-pilihan sebanyak mungkin gitu. Jadi kayak research, surfing internet, kunjungin agent, kunjungin website, marketplace dan lain sebagainya itu sebanyak mungkin gitu. Jadi kalian lebih enak buat milih rumahnya gitu. Sama yang ketiga adalah sering-sering melakukan checkpoint dengan pasangan. Ini spesifik tips buat kalian yang cari rumah barengan sama pasangan ya, barengan sama suami atau sama istri gitu. Karena di kasus kita kemarin informasi itu kan sebenarnya bisa datang kedua pintu ya, either ke suaminya atau ke istrinya. Cuma di kasus kita karena yang lebih banyak jadi pintu masuk informasi itu adalah gue sebagai istri, baik dari bank, dari agent, dari notaris, developer dan lain sebagainya. Jadi setiap kali third party ini ngomong apa ke gue nggak bisa gitu aja langsung ngambil keputusan. Gue harus ngobrol dulu ke Reva, gue kasih tahu kondisinya kayak gini, informasi dari owner atau dari agent seperti apa, kira-kira view lu kayak gimana. Kalau misalnya kita ada berbenturan gitu ya, kita cari jalan tengahnya, baru dari situ kita conclude-nya apa, kita sampein ke third party ini gitu. Karena itu kalau kalian nyari rumahnya setelah menikah kan buat ditempatin berdua ya gitu. Jadi ya kalau kita sih nggak mau ya ngambil keputusan yang masing-masing gitu. Jadi rumah buat berdua, jadi keputusan juga harus diambilnya itu berdasarkan musyawarah dan mufakat dari kita berdua gitu. Itu aja sih tips and tricksnya. Oke, kalau gitu mungkin cukup sekian ya video dari kita kali ini. Semoga aja video ini bisa berguna buat kalian dan mungkin buat kalian yang sedang berjuang untuk mencari rumah. Tetap semangat dan gue harap kayak video ini mungkin bisa menambah point of view kalian ya untuk mempersiapkan membeli rumah berikutnya. Oke, kalau misalkan kalian memang suka dengan video ini, boleh share video ini ke teman-teman kalian dan klik tombol like di bawah. Dan juga boleh subscribe ke channel kita dan klik loncengnya supaya pada saat kita upload video yang berikutnya, kalian akan ternotifikasi untuk video kita yang terbaru. Itu aja, terima kasih dan sampai jumpa di video kami berikutnya di Remi Loka. Bye-bye.